Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Humairah Barulambe. Di sini saya akan menjelaskan tauhid rububiyah dan uluhiyah pada surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Halo, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua sehat jasmani maupun rohaninya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tauhid uluhiyah dan rububiyah pada surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Di sini sudah ada media pembelajarannya. Pertama kali kita akan membahas pengertian. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan ibadah. Tauhid uluhiyah ini contohnya berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Sedangkan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pengatur segala hal yang ada di dunia maupun di akhirat. Tauhid rububiyah ini kita percaya bahwa Allah yang mampu menciptakan sesuatu bukan makhluknya. Dan yang terakhir saya akan membahas perbedaan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Tauhid uluhiyah adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan beribadah kepadanya. Jadi pengertian tauhid uluhiyah itu hanya Allah yang berhak kita sembah dan beribadah kepadanya. Sedangkan tauhid rububiyah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Maha Pencipta dan Penguasa. Nah, setelahnya kita akan membahas pada surat Al-Fatihah. Di sini ada suratnya dan juga ada artinya. Pasti teman-teman semua sudah menghafal dan sudah mengetahui arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas ada tauhid apa sih di dalam surat Al-Fatihah ini. Nah, pada ayat 1 sampai 4 berisi tentang tauhid rububiyah. Surat ini dimulai dengan basmalah. Ini mengisyaratkan bahwa Allah benar-benar mencurahkan kasih sayangnya kepada manusia. Sedangkan pada ayat 5 sampai 7 berisi tentang tauhid uluhiyah. Ayat 2 menjelaskan bahwa Allah pencipta seluruh alam. Ayat 3 berisi tentang kasih sayang Allah kepada makhluknya. Ayat 4 menjelaskan tentang hari akhir. Ayat 5 menjelaskan bahwa hanya Allah tempat kita menyembah dan meminta pertolongan. Ayat ke-6 dan ke-7 mengingatkan kita agar senantiasa berdoa kepadanya sebagai penentu sesuatu. Jadi pada surat Al-Fatihah ini ayat 1 dan 4 menceritakan atau berisi tentang tauhid rububiyah. Sedangkan pada ayat selanjutnya tentang tauhid uluhiyah. Selanjutnya saya akan membahas tauhid pada surat An-Nas. Nah, pada surat An-Nas ini terdapat tauhid uluhiyah dan rububiyah. Ayat 1 dan 2 berisi tentang tauhid rububiyah, sedangkan ayat 3-nya berisi tauhid uluhiyah. Ayat 1 artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang manusia. Di sini maksudnya memberi petunjuk kepada manusia untuk mengakui kebesaran Allah. Nah, ini termasuk dalam tauhid rububiyah. Sedangkan ayat keduanya rajanya manusia, menjelaskan bahwa manusia harus mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Ini juga termasuk dalam tauhid rububiyah. Sedangkan pada ayat ketiga artinya adalah Tuhannya manusia. Pada ayat ketiga ini terdapat tauhid uluhiyah, yaitu menjelaskan mengesahkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah dan meminta pertolongan. Artinya, manusia hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah. Hanya Allah tempat meminta pertolongan dan selanjutnya pembahasan tauhid pada surat Al-Falaq. Di dalam surat Al-Falaq hanya terdapat satu tauhid, yaitu pada ayat pertama. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Di sini terdapat tauhid rububiyah, karena hanya Allah lah tempat kita berlindung dan hanya Allah lah yang dapat menciptakan atau menguasai subuh.
Yang terakhir, pembahasan tauhid pada surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas ini terdapat tauhid uluhiyah pada ayat 1 dan 2. Ayat 1 berisi tentang pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 2 berisi tentang pengakuan bahwa hanya Allah lah tempat tergantungnya semua makhluk. Makanya dari itu, pada ayat 1 dan 2 merupakan tauhid uluhiyah. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.